bawah nggak mesti bersih paling kepala lemah kan. Jadi terus mesti bersih dulu. Baru ada misalkan orang melihat baru perbaiki. Itu nih inti kalau perawatan. Nah, di tiga itu terus mesti ada manajemen di situ. Mau belajar manajemen misalnya mau ini jadi head of maintenance, jadi kepala. Pasti mau ini kan mesti mengatur orang-orang di luar sama. Kalau bikin kelompok 1, 2, dan 3 misalnya. Jadi kelompok 1 ini misalnya kalau pada dulu, ya kelompok 1 dia langsung bawa tugas karena kerusakan banyak sekali kan, dia langsung tugas karena kelompok 1 ini mau kerjakan di bagian turbin. Kelompok 2 ini bekerja di bagian genset. Kelompok 3 misalnya di bagian itu yang crusher itu yang bisa batu itu kan sebagainya. Oh, ini mesti atur dulu ke orang-orang di situ. Dan bisa saja ada yang shift, misalnya ada sampai jaga malam. Itu kan sama pengaturan kan. Kalau yang mau pergi di perusahaan yang tidak terlalu besar, paling cuma ada masuk kerja jam 8, pulang jam 5 misalnya. Malam nggak ada mat. Kalau ada perusahaan yang bekerja full time, tetap orang maintenance, ya sistem baik di dalam, walaupun dia nggak bekerja, dia punya tunggu rusak. Orang maintenance begitu, kalau operator ya dia bekerja operator. Maka kalau dia orang maintenance di bagian kit departemen maintenance itu dia standby sama dengan pemadam kebakaran gitu kan. Mau bakar nyanda di Manado ini orang mesti siap didikan untuk itu. Begitu orang maintenance semua. Ini mesti mengatur itu ya. Nah, di manajer pabrik itu dia mesti ada kepala departemen perawatan dan tadi. Baru ada bisa saja dipisahkan, ada departemen mekanik atau bisa perawatan bagian listrik atau dia bisa sipil atau bisa digabung sama-sama. Tergantung mau masuk ke perusahaan itu bagaimana. Jadi ada perusahaan bagian mesin dia selesai bisa sendiri orang mesin atau listrik sendiri atau dia gabung satu kali dalam satu. Kalau dia dua kali minimum dia gabung. Jadi soal ada orang mesin pasti orang mesin itu mesti dua atau 3 lebih dah. Elektor paling boleh cuma 1, sipil boleh cuma 1 atau orang dari kimia boleh cuma 1. Begitu. Nah, tergantung ini mau lihat di sana. Itu kalau mau turun lapangan nanti mau kan bisa ambil data yang semua. Ini mata kuliah manajemen ini ada buku aja sih. Mau ini akan mau baku apa ini semester berikutnya ini pulang. Kalau cuma diskusi apa yang dapat di lapangan, kalau diskusi bisa bab 1 kalau diskusi mengenai struktur organisasi. Oh benar, struktur organisasi di sana begini. Kebetulan struktur organisasi mau taruh di laporan. Diperhatikan sekali itu. Yang bab 2 kalau sana mau taruh di laporan struktur organisasi. Kalau mau dibikin laporan PKL. Pokoknya terus itu bagi semua manajer. Ada misalnya DP bagian wakil dan sebagainya. Nah, sama dengan di Toyota atau di Daihatsu kan ada SC tersebut supervisor SC mekaniknya. Ada kebetulan nyerbe alumni lah. Di Daihatsu so banyak, apalagi di Toyota. Banyak orang supervisor orang. Nah dia tuh ada pengaturan di bawah. Jadi cuma jadi telepon kali rusak auto. Freddy Bastian ya. Freddy mau servis auto mengganti oli. Oh iya kan. Masuk ke auto dia cuma tugas kan cuma ke orang. Buka kamera auto ini ganti oli dan sebagainya. Nah, itu kan manajemen. Nah, kalau mau belajar bisa mau itu manajemen. Yang di bab awal baru ada konsep mengenai perawatan ya. Konsep perawatan adalah suatu konsepsi dari semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas peralatan agar tetap dapat berfungsi dengan baik seperti dalam kondisi sebelumnya. Konsep peralatan begitu. Masa tuh alat itu terus mau baking pun tidak mau baking sama dia di kondisi awal. Kalau dia semua misalnya dia bikin kinerja kontrol baking terbaik cuma kinerja 50%, dia akan ganti baru, ya kan? Nah itu jadi konsep-konsep perawatan begitu. Atau misalnya begini. Ini soal pernah tahu tuh alternator itu. Orang pernah bilang Dynamo Strom, tahu? Dynamo Strom kalau orang beli yang asli itu 300.000. Kau mau coba perbaiki dengan itu atau
perbaiki. Dia rusak saja dia punya IC. Kalau yang asli punya 125 atau yang kecil. 2 kali ganti IC, so sekitar 250. Dengan bisa beli baru yang bukan asli lah, langsung pasang. Ada konsep perawatan begitu sekarang. Saya pernah lihat di Bitung, siapa yang orang Bitung sini ada pabrik ikan. Pabrik ikan kan orang butuh cold storage di sana. Jadi orang sistem cold storage itu kan dia mesti ada mesin pendingin. Jadi itu DP kompresor dan apa besar-besar gitu, kompresor kayak yang ini tuh bisa untuk sama dengan AC lah. Dorang sistem unit sih. Jadi pada saat dia rusak, orang-orang mekanik, orang-orang yang dekat dengan peralatan langsung semua pasang, buka selang-selang, pasang, isi prior, running lagi. Soalnya nak mesti bersih, soalnya mesti buka tuh alat itu, langsung orang kirim ke Jakarta. Jadi ada 2-3 unit memang sistem by situ. Nah, gitu kan konsep perawatan. Jangan sampai kamu lihat ikan kalau dia tak berhenti saja 1 jam, busuk tuh ikan. Apalagi kalau dia berapa ton. Jadi memang tetap langsung mesti ada standby unit khusus yang produksi yang semacam itu. Nah ini kan nggak saya bilang, kami mesti perhatikan yang begitu. Kalau mau melaksanakan itu, kalau misalnya ikan khusus bisa 1 ton, ini perusahaan paling lebih bos marah-marah kalau orang perawatan di bawah kan. Nah, di konsep perawatan ini jangan dianggap orang mesin. Dan tidak ada guna di perusahaan, padahal justru ombak orang-orang mesin di dalam situ. Mau keterlangsungan tuh dia punya proses produksi ya orang mesin, dia orang perawatan itu. Kalau orang operator bisa saja dia panggil orang lain, nanti akan memilih operator ini. Maka kalau dia mengerti di bidang mesin, pasti tetap mesti orang itu mau tanya apakah itu saya cuma ganti belt saja. Ya, BBL. Nah, mungkin operator pasti itu orang departemen perawatan atau mau pakai pompa PET atau mau mau kasih lurus antara poros satu dengan poros yang lain, alignment poros dan sebagainya. Kan ada hubungannya ke memang orang ini mesin dorong cuma anggap sepele mat di ujung tombak di dalam satu perusahaan. Nah, istilah-istilah dalam perusahaan pasti kita membawa beberapa di sana. Misalnya maintenance engineer, jadi perawatan dan perbaikan. Baru banyak lagi istilah-istilah misalnya corrective maintenance. Apa yang maksudnya corrective maintenance? Korektif kan koreksi. Apa ya kalau koreksi? Korektif. Mau dibacun motor bahkan itu plate. Ya pengapian dosis kalau jarang pasti mungkin 0,5. Nah itu kan corrective maintenance. Ya corrective maintenance kalau dulu dia pakai platina, jadi setiap platina sekarang kan sudah ada. Kan dulu seingat itu mereka motor dulu, ada platina sudah bagus atau amplas dulu dan sebagainya. Itu termasuk ya itu kata-kata yang sudah di lapangan. Misalnya preventive maintenance. Apa yang maksud dengan preventif maintenance? Kata preventif apa? Hati-hati. Preventif, ya? Pencegahan, preventif. Jadi sebelum tuh mesin itu rusak, kalau masih ada preventif, misalnya ganti oli, kan? Masa mau pakai terus oli, misalnya cuma 5.000 km, bisa pakai 10.000 km. Kan mesti preventif. Kalau bau lele 40 km so ganti. Atau kalau misalnya mesti ada pompa FET kalau bahasa Inggris apa? Grease kan, grease misalnya grease. Jadi mesti pakai pompa FET dan sebagainya. Itu betul-betul perawatan preventif maintenance. Jadi perawatan preventif adalah pekerjaan perawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau cara perawatan yang direncanakan untuk pencegahan. Jadi kalau mesti rencanakan itu. Beda dengan perawatan yang tidak direncanakan. Jadi paling ada 2 kelompok besar yang perawatan, planned maintenance, plan atau yang direncanakan, atau unplanned maintenance, 2 itu. Yang tidak. Mau ini enggak pertama jalan mobil mau bikin best ban, direncanakan enggak itu dia? Enggak. Nah, tiba-tiba terus sementara bekerja blackout kalau IPLN mati
mungkin ada cabang data itu kan tidak direncanakan. Atau yang tiba-tiba berjalan tuh generator, atau kalau waktu lalu kan tuh kapal yang ada di tengah itu rusak katanya. Itu padahal cuma ada komponen yang rusak. Itu blackout semua. Kalau istilah lain blackout cuma atau shutdown. Nah itu lagi mau beberapa di lapangan. Shutdown atau yang ada hubungan ke ini penting sekali. Begitu juga nanti mau turun di lapangan. Kalau mau suka ada yang perusahaan yang angka-angka pakai lift kan, pakai ini ada yang pakai remote kan, dia ada yang naik turun angka-angka barang itu kan, baru dia geser kiri geser kanan. Nah itu yang mesti perhatikan lagi di maintenance ini. Jangan sampai misalnya bagi gitu kiri. Kalau orang dari sana kanan kan, dibuat dia kalau saya naik turun, oke, naik turun. Maka kalau kiri kanan jangan. Jadi usahakan misalnya di sana utara sana, iya utara, mesti utara. Semua kan tahu utara sana, selatan sana. Jangan satu lagi, sebelah kiri. Yang di sebelah juga bilang kanan, ini mau kasih operator. Nah itu yang maksudnya kalau mesti ada kesepahaman bersama kalau orang berangkat begitu. Yang orang yang sering pakai alat tangga, ini apa juga materi alat tangga, ada kesepahaman bersama. Jangan sampai yang membingungkan antara grup yang berbeda. Nah, yang pernah lihat juga di Mimon itu, dorang grup itu dorang itu sekali di pangkat 3. Satu orang saja, misalnya dorang kan itu satu grup bisa 5 orang. Satu orang saja lupa pakai helm di dalam auto langsung dapat kurang dorang penilai sama tuh yang di grup itu. Jadi misalnya dorang mau dapat tunjangan berapa langsung kurang semua. Karena satu kesalahan harusnya kan mesti buat ingat. Helm mana? Atau pakai seatbelt biar di lokasi di sana di tambang itu sopir di muka itu mesti pakai seatbelt. Masih pakai lampu besar atau parkir dan karena waktu itu juga ada sempat mengajar di sana tuh selama 2 minggu. Lihat ada kondisi lapangan. Begitu juga pasti masih akan beberapa yang ada di lapangan. Dia utamakan safety. Jangan kan teman lain bekerja kok teman lain bahaya. Ada buktinya. Mau kakak kelas market orang segitiga. Dia itu waktu itu dia mau buka fully. Tahu tuh kalau fully kan DP PBR itu kan besar-besar kan. Misalnya dia tipe B, tipe A, besar sekali. Dia sementara dia selesai mati semua, dia ternyata bisa mati di sama di bawah NFV itu yang klub itu. Dia mati, cuma dia lupa tempel di situ. Nah, orang maintenance mesti tahu itu. Jadi kalau orang mengadakan perbaikan, ternyata di NFV itu dia tidak boleh melayani 3 but misalnya 3. Jadi tuh dia sementara perbaikan di sini satu sini, orang operator datang di sini yang pertama, dia nggak berjalan ini, dia langsung ke sini lagi ini, langsung berjalan ke sini. Sementara dia buka tuh bel, itu tangan ini putus 3. Sampai dia sudah terus kuliah siap. Anak mesin. DP yang ketiga kurang lebih ujungnya. Yang ini 2 ini memang putus. Karena kan tadi ada itu. Karena tidak ada saling informasi orang maintenance kan mesti begitu. Kalau dia mau membuka sesuatu, apalagi ini anak motor listrik, kantongnya di situ dalam perbaikan. Jadi kalau misalnya orang mau dalam perbaikan, pasti dia mesti bertanya tuh, ini ada perbaikan apa? Boleh nak mesti audit, karena satu NFB itu dia melayani 3 mesin. Kalau boleh kasih putus dulu satu. Nah begitu. Jadi ada hubungan ke safety-nya. Jangan sampai terjadi kesalahan begitu. Apalagi kalau mau strom kalau dia ternyata dibilang kalau 3 fase itu antara fase berapa tegangannya? Antar fase. Itu kabel 3 dan di atas ini. Dia kan turun 3 fase RST. 20 berapa volt itu di atas. Itu di tiang-tiang besar itu. 22.000 volt itu orang kalau main layangan pun dia pakai bambu yang warsi mantap, kita kena dari detik itu langsung mati. Nah
dari 22.000 volt ya turun di gardu. Ada tuh gardu cuma tempel di tiang atau gardu yang kemarin tolong itu taruh di sana. Jadi seturun 220 per kalau dia masuk fasa. Maka kalau di antara terukur antara RS 2 itu R dengan S dia kan 3 gitu kan. Nah, dia itu 3 kabel. Jadi kalau mengukur antara fasa R dengan S itu keluarnya 380. Masuk penata surat untuk 220. Udah tahu? Belum lagi kalau 380, nggak hitung tikunya mati. Karena 380 itu banyak sekali yang di PNFB itu yang ada ini. Pernah Politeknik Negeri Makassar apa itu mahasiswa kalau kan bercerita kan dia bangga dia bercerita begini. Dia bisa naik begini tuh apa di tangan tak masuk tuh 3 kabel turun begini. Tek. Ya enggak bikin 3 langsung mati tanpa. Karena dia itu nyata serius loh. Dia mau kasih naik ini kan cuma pendek bagi itu lebih apa? Itu yang hitam itu dia kasih on off dan di peta bagi tak terus di tangan. Ya mati tangan. Karena itu fasa di fasa di situ. 3 kabel keluar RST. R dengan T tetap 380, R dengan S 380, S dengan T tetap 380. Itu bahaya. Kalau di rumah 4 orang 220 karena kan cuma satu saja menyala. Kalau meneteskan pendek, cuma fasa salah satu fasa dengan 0. So, itu di perumahan itu kalau misalnya tolong tapi di sebelah sana mati lampu tolongnya enggak. Karena kan fasa beda. Ya kan? Nah, kalau patron di poli di bawah itu 3 fasa kebanyakan itu. Yang sampai melintas tolong, apalagi kalau menemukan di industri. Nah, sehingga kalau ada box panel itu yang mulia dan cuma lihat kecil, mungkin di dalam tegangan 3 pas dan 3 pasang. Inverter. Bahaya sekali itu, jangan sampai itu. Jadi mau sebenarnya ini termasuk dia, karena so ada kejadian. Termasuk juga kalau terlalu bor, itu mau dipelang-pelang kan so itu. Kalau terlalu bor, kalau yang ada tangan panjang, gulung. Jangan apa ya, dicak. Sebenarnya kan kena dicak. Patah ini kan ada. Terus pegawai di Politeknik kan pernah bagi 4/3 ini. Dia ada bor, dia kayak bor kan dia kiri bagi. Oh dia benda kerja. Oh dia ke tangan, tinggal ini kan sepanjang. Kita coba takut kebuka dah. Datang di spindle tatar ya. Bor itu kalau bor besar, kalau bor radial itu mau nyambung ini ke utara. Kalau bor cuma kecil dia boleh mati. Tiga. So meninggal tuh bapak itu bawa fokus dengan pegawai Politeknik. Kalau bukan jadi di Politeknik sini, dia waktu udah sekolah di Bandung, jadinya dia di Bandung. Karena nggak hati-hati juga kan ya. Nah itu jadi tuh perawatan yang ada hubungan ke DP atau ada perawatan darurat. Apa yang maksud dengan emergency maintenance? Mau diperhatikan ada soal emergency maintenance. Emergency maintenance ini adalah pekerjaan perbaikan yang segera dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga. Sama dengan PLN, kalau dia mati tiba-tiba pasti harus dicari gimana tidak perlu kejadian. Begitu juga di industri. Di industri pada saat misalnya sementara proses produksi, kaki-kaki dia mati, pasti kan orang maintenance yang mesti dapat telepon pertama. Gimana ya rusak ini? Siapa yang semati itu DP konveyor yang saya mati? Siapa ini DP pompa ini tidak berjalan? Pasti kan perlu mesti cari gimana ya. Jadi mesti ada emergency maintenance. Dan mau mesti tahu dari awal di mana tuh data posisi di mana tuh yang mau adakan perawatan awal. Jadi orang coba pikir di mana. Sama yang kemarin RT anak di rumah, tiap kasih naik ke MCB sebelah kiri, plok jatuh. Dan langsung berpikir, pasti ini ada problem, pasti kan ada korsleting. Yang naik di loteng dia sama bagus ini semua. Karena dia nggak tahu kok ternyata itu dia itu ada pompa air di muka. Pompa air masuk lihat, di kawal ini bagus pompa air. Ternyata dia ada pompa air kolam kecil ikan itu. Kan pompa surf itu. Biar nggak tahu kalau itu nanti buat analisa turun ke kawal dari atas. Ya turun betul di pompa di kolam kecil turun ikan.
paling langsung dan tahu bilang itu berarti korslet di pompa air itu di cagur ini di orang terjadi. Orang langsung berpikir di mana tuh kerusakan itu terjadi. Secepat itu emergency maintenance ini. Kalau mau di lapangan, komunikasi ide bagi pemimpin perusahaan paling lebih kehendak mengatakan orang kulit ini bagus. Kan tidak berpikir, kalau dicoba ke unit main kayak kan itu ada kerusakan atau ada misalnya dia cepat sekali berpikir mau mengatasi masalah itu. Begitu kan kalau di industri cepat sekali dia mesti atasi. Beda sekarang kalau oto atau pabrik yang besar, dia pada saat dia mau merencanakan membuat satu alat itu dia mesti sertai dengan produknya maintenance. Sebagai contoh oto motor sekarang tuh, coba lihat Honda, itu motor Honda. Dia mesti backing lagi dia ke scanner satu kali. Jadi kalau dia rusak tuh motor atau oto, dia cuma pakai scanner, langsung dapat tahu kerusakan gimana. Karena sekarang teknologi sekarang dia mesti dua-dua berjalan sama-sama. Jadi dia desain kendaraan atau motor, dia mesti desain itu dia punya maintenance di situ. Jadi gampang sekali mendapatkan deteksi kerusakan. Maka kalau beberapa mesin-mesin masih jadul, paling masih itu kan Pak pikir gimana gitu. Apalagi kalau kabel ikut begitu pasti pelan-pelan. Syukur-syukur sekarang kan suatu obeng coba bunyian itu. Kata dia putus di sini. Coba kasih nonton dulu. Nggak tahu dia tipe gigi di atas sini di motor saya. Lalu kan di sini juga ada kerusakan kan yang di atas sini roteng sini. Masuk. Ya, karena teknologi itu. Jadi mudah-mudahan kalau saya mau nyoba dapat di lapangan industri kok perusahaan itu so ada maintenance schedule yang pada orang misalnya pakai scanner dan sebagainya. So gampang sekali mendeteksi. Kalau ada perusahaan yang mau pakai PLC, ya gampang sekali itu. Dapat lihat kalau di rangkaian. Colok itu kalau di on, rangkaian cuma tas stop di situ. Oh berarti di sekitar situ yang dia rusak. Gampang sekali mendapat deteksi. Malah kalau di industri, nggak ada di mana terus? Dia. Oh itu ada keren-keren ya tuh saya. Itu benar ada keren. Yang sering rusak misalnya di DP posisi mobile. Ini kan bekas. Dia punya kontainer. Ada tuh ampas juga maksudnya. Plat ya dikasih diklat langsung dia naik. Jaga arus. Atau dia punya orang lalu kan di belakang atau di motor pakai drum atau di motor utama baru ada drum itu semua mengubah tambah kulit. Bisa saja itu pakai brake hidrolik. Cuma nih dia sementara jalan begini, kalau dia ada brake itu punya dalam berapa ton gitu kalau satu yang panjang besar sekali dia 12 feet. 20 apa? Ada lebih dari 10 ton kan? Kalau dia nggak ada sistem brake rem, dia naik sistem brake, pasti dia turun pelan-pelan. Ini kan ada rem situ. Ada rem hidrolik, ada yang pakai listrik gitu. Ini pelajari dia. Pakai angin. Sebab tahu kan mau ambil mengenai rem ya itu masih bikin laporan. Banyak tuh yang tahun lalu kita melihat bimbingan dia ada itu tuh yang titik poin itu nanti dia pesan dia. Dia turun pulang, dia bangun pesan dia kita kunci. Pen atau apa gerak. Nah itu semua yang sudah ada di lapangan. Termasuk misalnya handle dia punya manajemen ini mesti pelajari struktur organisasi. Jadi kalau sampai di lapangan langsung melihat struktur organisasi. Gimana dia bentuk struktur organisasi? Apakah dia simpel atau dia terlalu banyak? Cuma kalau yang di sini Manado itu paling ya cuma biasa-biasa. Kalau mau beberapa misalnya di media yang Freeport, nah itu dia lebih apa sekali dia kompleks. Bercabang bakar akar. Karena di mana posisi? Pelindo. Oh sama dua. Yang peti kemas. Di mana? Di mana? Iki. Di situ mau apa? Di produksi atau dia pengawasan atau apa? Nah di PT itu ada di dunia rice bubur situ. Iya baru
pelajari itu mengenai bearing bangsanya ada tuh bearing kapal itu kan bukan terbuat dari besi, dari kayu itu apa itu namanya kayu bukan kayu uli itu tuh kayu itu dia kalau kena bukan kayu besi dia minyak jadi tuh kayu itu kalau dia taruh di bantalan atau di poros kapal jadi dia air tidak lama itu atau kalau dia kena air jadi kumpul emas sendiri dia ada itu dia nanti mengenapa di semua dia karena dia emang ada sedikit marnya so kecil jadi itu kayu itu kasih kayu khusus untuk yang bikin di bearing kapal ada pernah catat. Nah samping itu yang lain gimana? Ada yang di tengah sana BLTU ada? Ada? Yang mana di mana? Kargil kan? Samping Kargil Ada berapa? Kargil 10. Sasa ada? Sasa itu Bangun. dia kan lumayan bagus Dan ya, itu karena ada dia kalau proses Equiport. memang terstruktur dia. Equiport. Proses masuk bisa kelapa, dia mesti Iya, gigit emang dan kalau orang lain rasa sama sama politeknik itu yang mesin kita ada. dia berpikir itu untuk berpikir. Nah ini dia yang mesti pelajari itu proses-proses yang terjadi. Surat berapa orang yang surat kedua suatu sedangkan orang 5. Jadi kalau mau tahu dia proses produksi Oh ada bikin kemudian satu kali. cari tahu departemen perawatan yang ada, bagaimana dia bisa organisasi, pasti harus ada episode kalau pertama dong, mau masuk semester 8 nanti. Kan kita membuat diskusi terus ya. Termasuk misalnya peralatan itu mendukung lah. Hari kita bawa cari orang. Yang dari Kurang perusahaan dua yang kita. tak bonafit, Kurang dua cari kita kunci teker atau teker yang membuka BM tidak ada, itu kan sudah betul gitu. Rata-rata. Kebanyakan di industri kan paling Rata-rata buka BM 10 sah. nanti ganti BM. Masa enggak teker mau cabut BM? Masa sekali tuh. Nah, itu kan salah satu yang mesti lihat 15 orang. peralatan yang mendukung untuk proses di maintenance itu apa semua. Mencatat semua apa-apa. Siapa tahu dengan dasar itu kontrol mulai bagi bagaimana mau beli kan untuk di politeknik karena kan orang ini mau dapat biaya lagi anggaran berapa M untuk yang akhir tahun ini mau beli alat-alat semua. Yang semenang kan D3 itu mau masuk mungkin mesin CNC mungkin kita masuk mesin pneumatik hidrolik dan sebagainya. Kalau D4 akhir tahun ini termasuk usulkan. Dan ini kode-kode yang ada. Kalau perusahaan yang bagus, dia sudah ada kode-kode. Misalnya dia taruh kode M, berarti itu semua ada hubungan ke mesin. Kalau dia pakai kode E, itu ada elektrika. Kalau dia pakai kode S, dia sudah ada sipil dan sebagainya. Ada kode, termasuk juga kunci-kunci. Kalau yang di tolong politeknik dulu kan dia pakai koin. Kalau mau pinjam alat, nah sekarang kan sudah. Dulu satu mahasiswa dapat koin 10. Jadi kalau nanti pinjam obeng, pinjam di tulus itu, mau kasih obeng, dengan koin taruh situ. Nah koin ada nama, ada NIM. Jadi setelah semua sore, dia ini yang punya NIM ini belum sepulang, berapa tahun dia. Jadi sudah catat-catat. Nah pasti mungkin ada di perusahaan juga akan begitu. Kalau perusahaan yang besar pasti dia cuma pakai koin. Dia tukar-tukar koin. Kalau dia mau pinjam alat, nah ini mesti cari tahu loh bagaimana cara itu. Politeknik di Bandung itu masih sampai sekarang pakai itu koin. Jadi satu mahasiswa 10. Kalau dia sudah habis 10 boleh pinjam teman lain kan? Yang penting kan dia mesti tanggung jawab kan? Punya akal yang belum kita pakai gitu Pak. Maaf mungkin kalau 10 satu hari kerja yang mau pinjam sama gitu. Itu yang di fasilitas terus nah kode-kode lokasi tadi nggak bilang jadi ada kode-kode lokasi misalnya bengkel mesin las jadi ML misalnya las kalau bengkel produksi B jadi kan selalu ada kode-kode di awal itu jadi waktu orang mau bikin perbaikan
DP kode lokasi udah langsung tahu situ. Oh lokasinya di sini. Dulu biar waktu pernah orang di Swiss itu ada perusahaan Sulzer, karena perusahaan Sulzer dia membuat mesin-mesin kapal dan mesin-mesin kompresor. Ternyata mesin kapal itu ada bagiannya. ODP apa itu? Pistol. Masuk di dalam 2 orang masuk. Filter Oh, oli besar. perusahaan itu luas sekali. Luas dari Politeknik 2 kali lipat. Jadi orang bagian media itu dengar tuh. Oh, kalau orang bos bilang, orang mau bekerja di sebelah sana, Jauh di sekali. bagian robot waktu itu. Di robot, orang ternyata tuh dia bikin juga. Kalau orang Pataran dia bikin dulu dengan robot dan sabun. Apa dia pakai pelatihan? Oh, ada yang besar. Oh, mau naik apa? Ada sepeda ternyata orang. Dia tuh maintenance apa itu ada sepeda memang. Sepeda sementara begitu. Jadi orang 5 orang waktu itu pakai sepeda tingginya jauh. Gitu lagi balik. Cuma kalau di sana pas musim dingin itu tuh bahaya. Cepat-cepat di luar ini tinggi sekali. Kalau dia minus 10, rasa kalau minus 10. Sedangkan cuma minus itu mohon cuma minus, bukan masih bukan 10, dingin sekali. Ini so minus. Bakro. Jadi ada yang kondisi perusahaan yang begitu dia sampai sepeda dia kasih. Mau pergi di ITB, masuk di ITB, karena ITB besar. Ada gratis sepeda, jadi masuk pintu utama, dipakai tuh gratis sepeda itu sampai mau ke fakultas. Mau semua pulang lagi, bawa lagi ke pulih bukan jalan besar sama di sini. Sepeda tapi pulih buka sana. Oh mau datang di elektro atau mesin, pakai mas sepeda sampai sini. Gratis semua. Begitu juga di perusahaan-perusahaan yang besar yang suka pakai begitu. Jadi ada langsung pikirkan sampai DP mobilitas itu kan. Kalau di Newmont dulu karena DP dari ini hit di atas DP bagian perawatan, dia mesti pergi di bagian trusses di bawah. Nah dia mesti pakai auto itu auto lain perusahaan itu yang ada antena tinggi, ternyata tuh antena itu betul ada DP fungsi. Saya pernah lihat di perusahaan tambang foto komplek antena lebih lewat dari itu ada bendera putih yang di atas. Apa DP fungsi? DP fungsi itu dia menandakan tuh auto dan truk kan sana tuh roda so tinggi sekali kan lewat dari orang. Kalau dia tidak dapat itu antena itu berarti dan auto. Jadi itu tuh yang auto di dalam truk itu udah cuma jadi antena. Coba tuh auto suka pakai tidak ada antena. Tidak dapat lihat tuh auto. Bisa saja dia naik tuh auto karena dia cuma itu di antena itu. Dan dorong mesti menyala lampu. Itu mesti menyala lampu. Nah kondisi itu yang aku dapat di lapangan. Syukur kalau cuma di pintu pasti forklift pasti kan ada forklift mau angkat. Kalau cuma dia barang kecil kan pakai forklift 15 ton si pindah itu. Markos besar seperti keren ya, masih seperti keren. Di perusahaan-perusahaan yang bagus tetap forklift mesti ada. Apalagi kalau di perusahaan yang ada alat-alat besar mesti pindah. Walaupun dia di maintenance kan mesti angkat tuh alat itu mesti pakai forklift atau dia pakai kren. Ya, dia mesti. Kalau yang di perawatan yang lihat juga di Tonsea Tanggalia, PLTA Tanggalia itu, baru mau angkat tuh DP kan DP di atas itu DP turbin di bawah dia punya generator. Penutup saja generator, so mesti pakai ini dia kren ya. Ini suara kren di situ, angkat kren dibuka. Apalagi mau cabut DP poros itu berapa ton ini. Poros kan dia poros vertikal gitu. Jadi mesti ada alat-alat bantu yang ada di sana. Memang mesti perhatikan sama sekali dia alat-alat bantu yang ada, termasuk juga sisi keamanannya yang ada ya. Dan mesti saling baku-baku ingat. Nah ada yang bernama total productive maintenance. Total productive maintenance ini orang Jepang sudah pernah laksanakan sampai sekarang dia laksanakan. Total productive maintenance soalnya tidak ada yang sedikit sekali orang perawatan di sini. Jadi dia cuma main telepon. Dia ada kerusakan. Kalau di Jakarta di Jepang sana soalnya di bagian maintenance. Oh, dia dia ini rusak ini sebenarnya
ganti pasang. Yang khusus yang kerusakan kecil, orang maintenance di dalam perusahaan itu. Maka kalau sudah besar, dia kurang main telepon, misalnya AC rusak, soalnya ada departemen khusus mau perbaiki AC, mau ganti filternya enggak. So hampir sama yang sekarang tuh kalau di rumah rusak, kalau telepon bagian servis kita datang dia akan ganti AC. Begitu di politik Patoran juga kan ada begitu. Kalau niat itu dia oke, dia tahu gimana. Kalau disuruh banyak sekali dia rusak, so pasti langsung telepon di luar. Telepon datang bawa atau datang civil dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan total productive maintenance. Jadi dia masih keluarkan lagi doi for mau menyewa orang-orang yang masuk di bagian tim itu. Atau begini, ada yang dulu di PLN dia ada kendaraan dinas. Kalau mau tahu di PLN di Pambang juga ada kendaraan dinas. Sekarang tuh nggak ada, itu ada PLN-nya. Berapa tuh basi-basi auto sekarang? Memang ada jasa basi-basi sekarang auto. Malah tuh auto yang basi-basi paling terbaru. Jadi kalau misalnya 1 bulan dia tuh saya auto ganti yang baru. Jadi kurang sewa-sewa auto terus. Soalnya ada perusahaan itu sebenarnya nak membeli auto, dia sudah dapat pikirkan misalnya dia mau bikin perawatan di situ, mau bayar pajak, kalau dia ganti ban, orang tuh nggak langsung sekarang. Dia sewa berbulan tuh auto itu, sewa berapa berbulan, oke dia langsung bayar. Jadi dia selalu kurang di situ tuh bagian perawatannya. Nah begitu yang sekarang masih terjadi di Jepang itu. Jadi dia sudah mau kumpulkan orang-orang yang masuk di perawatan itu yang mau biaya apa dia tuh. Dia tuh misalnya orang mesin yang ada tahu di AC, kan dia mesti bayar lagi per bulan. Jadi biar dia bilang dia sudah dapat pikirkan supaya yang penting standby tetap ada terus. Dia sudah mempunyai lagi orang dalam situ. Kecuali yang perawatan yang memang kecil. Ini yang di total productive maintenance. Nah, sekarang pengelolaan pengontrolan suku cadang. Ini materi terakhir. Nanti di perusahaan itu misalnya di itu, kalau dia ada rusak, apakah orang langsung di toko atau langsung tersedia di gudang? Perhatikan deh. Kalau perusahaan yang bonafit, yang sering-sering rusak misalnya bel, fuse setting, MCD dan lain-lain, so mesti ada di salur. Apalagi cuma saklar-saklar yang lampu-lampu begini. Jangan lagi rusak mesti lagi dibaca di toko. Jadi kalau ada perusahaan yang sudah bagus, so pasti dia mesti ada penyediaan suku cadang yang ada di dalam situ. Dan penyediaan suku cadang mesti ada hubungannya ke kos biaya. Ada perusahaan yang dia mesti stok kepada dia tahu juga di PLN itu. Tuh bearing kan karena bearing khusus dia, bearingnya keras bearing di dalamnya. Besar begini, karena kan poros, emang itu porosnya besar kan. Tuh bearing yang ada itu mesti pesan dulu baru dia boleh pergi. Jadi kalau misalnya dia rusak tuh bearing, kalau dia belum ada stok yang ada di dalam, nggak mungkin lu 3 bulan nggak mungkin jalan dulu PLTA itu. Jadi ada barang-barang yang terus mesti sekeluar dulu, simpan. Mesti mang itu dia mesti butuh servis yang bagus. Ya, jangan simpan pun bakaran, ini tidak taruh oli, nggak mudah itu. Jadi mesti ada hubungan di situ. Jadi di maintenance juga ini orang-orang yang berhubungan dengan maintenance, dia mesti tahu pengontrolan suku cadang. Kalau sekarang kan cuma ini computerized tuh. Dia kurang satu, sudah tahu di komputer itu. Kalau di Indonesia kan sekarang masih ada tuh di produk atau di bearing mau beli yang nomor 1 atau nomor 2. Kalau di Eropa sana di Jerman tidak ada. Ner tempat sekolah itu kebetulan kok Ner buka ke mesin bikin pasak ski untuk tidak dosen mau di kamar. Pas sepeda di toko ini ada di toko ini, beli tuh bearing ini. Jangan minta doi, bikin malu deh. Sudah bilang dia dapat tapi akun ini sudah potong sendiri ya. Kalau jatuh orang dari Indonesia kan dulu tidak pernah begitu. Akun. Jadi benar dia kita sampaikan ke sana. Ada bearing ini pakai bahasa Jerman kan.
biar betul-betul betul tanya mau ambil nomor 1 atau nomor 2. Kalau orang kan begitu, coba di toko mau beli plat kopling saya, Pak mau beli yang asli atau nomor 2 atau KW3 dan sebagainya. Ternyata di Eropa itu yang nggak ada yang mau bilang yang dia pasti jual yang produk yang bagus. Walaupun dia kemasan nyata bagus, bukan cuma balik plastik biasa seperti itu. Orang kan cuma dapat si bagus di kemasan. Tuh lihat piring yang bagus punya masan dulu lumayan. Ada tuh piring Indonesia pakai 2 minggu sudah seperti itu udah anak ada itu dari bola pakai roda biji-biji lah. jadi ya dia pakai piring Indonesia jadi nggak pakai itu NTN yang bagus-bagus kan karena orang Indonesia masih bisa mengenal itu. Indonesia pernah pakai kan yang produk yang palsu itu dia nomor 3 nggak lama merusak pas ring seher saja kan ada yang asli harga beda tuh. Jadi di pengelolaan suku cadang. Jadi ini mesti tahu bagaimana dia berproses pengelolaan suku cadang. Karena kalau memang orang musim, suku cadang itu kan pada saat dia baru atau oto baru kondisi bagus dia. Kalau untuk oto itu kalau mau ganti oli, dia pakai lama pasti DP itu turun kan. Setelah orang ganti oli ulang DP kinerja jadi bagus ulang. Dia naik terus begini. Tapi lama kelamaan pasti tidak akan mungkin balik ke DP titik nol atasnya baru. Pasti dia akan lebih lama lebih turun dengan berjalannya waktu. Pasti dia akan lebih tinggi. Karena apa? DP kausan kan situ ada. Komprehensi. Pasti ada kausan bearing, pada DP silinder liner, pasti ada kausan. Kalau terlalu bikin baru lagi pasti terlalu mesti quarter. Pasti dia kembali ke baru ya. Tapi kalau terus mau ganti ring, pasti karena kinerja lebih lama lebih turun. Itu yang dikenal dengan grafik untuk kausan dari suatu peralatan. Nah kalau yang ada hubungan ke penyediaan sumber cadang, kalau sekarang kan susah di computerized. Apalagi dia pakai scan sekarang. Dia keluar scan, terus potong satu dia misalnya. Jadi kalau dia di situ misalnya sekring kurang sisa 3 harus pilih dulu, jangan sekring habis. Kalau dia rusak tiba-tiba lampu ada sekring ada 5 itu udah pasti mati. Jadi ada hubungan ke sistem kontrol itu sangat penting sekali yang mesti kamu pelajari. Ini boleh satu tugas akhir ini. Khusus pengontrolan suku cadang satu tugas akhir. Kalau ini pas aku dapat di perusahaan yang ada bagus di pengontrolan suku cadang, mungkin akan jadi satu tugas akhir. Pakai software kan ya, belajar pakai software. Pakai Excel kok juga boleh. Bikin Excel itu masih keluar satu dan sebagainya gampang sekali. Yang penting menitahu dulu itu yang keluar masuk itu pulau caranya bagaimana itu diganti. Itu yang terus istilah-istilah yang baik, istilah-istilah yang ada di perusahaan. Memang ada tuh penerapan jadwal kritis kalau nanti orang pelajari. Ini cuma itu saja. Penerapan jadwal kritis ini bagaimana? Misalnya orang mau bongkar di satu industri, mau bongkar kayak genset saja, genset ya. Nah, yang di genset itu yang orang mesti buka pertama apa? Pastikan misalnya dia punya radiator, dia punya bel. Bisa saja di situ tim turun misalnya 3-5 orang. Jadi orang bagian elektron dicabut kabel-kabel, yang mesin misalnya dia buka mulai dia punya radiator, baru dia flywheel, motor starter, dia cabut pelan sampai membuka kok. Nah, yang maksudnya di jadwal kritis orang-orang yang bekerja di proses itu mana yang tuh banyak kerja. Kalau misalnya cuma buka kabel kan enggak. Yang paling banyak kerja paling itu buka silinder kok. Silinder kok itu kan pasti terbuka, mesti lagi buka tuh plate. Mesti plate itu. Kalau habis itu dia mesti buka lagi tuh piston dan sebagainya kan. Paling berat di situ. Nah, itu terus mesti pelajari DP jadwal itu karena di perusahaan itu nyata cuma bilang rusak ini mau tunggu 3 minggu, nah perusahaan itu langsung jadi kesedihan lain. 1 minggu kelar ini alat ini, begitu orang perusahaan. Nyata alat itu bilang
iya nanti pokoknya saya kelar dulu, nanti kalau mau running kalau mau kelar itu alatnya enggak. Karena kan ada hubungan ke profit, keuntungan perusahaan. Jadi perusahaan seperti JPI ini. Biasa kalau bos perusahaan sih cuma berapa di DPV of maintenance tuh. Ya tanya kerja di mesin ini udah overhaul mesin ini berapa lama? Ya semua mesti gua pikir tuh dulu. Oh kita mesti pasang ini orang, oh tak boleh mau kerja ini 1 minggu kali. Iya, DP bos bilang oke. Malah lihat DP bos bilang boleh suka cuma 5 hari, kan bisa begitu. DP bos kan nggak mau rugi. Boleh suka 5 hari, paling cuma bilang kamu usahakan. Kalau lu pas 5 hari running itu pasti DP bos nama kamu akan mau DP jajan. Itu kan